saya itu sudah menjelaskan siapa Pak Doni sebenarnya. Apa Mama masih percaya kalau Pak Doni masih bisa memecahkan kasus anak kita, sementara dia sendiri bermasalah? Aku nggak suka sikap kamu ke Pak Doni. Tentang masa lalunya dia, Mas. Itu bukan salah dia. Ma, kenapa sih selalu bela Pak Doni? Mama percaya deh sama Papa. Papa akan mencarikan seseorang yang lebih profesional untuk menggantikan Pak Doni. Dan saya yakin kalau kasus Melani ini akan berkembang. Sikapnya Pak Chandra tuh udah keterlaluan, deh. Saya lebih suka nggak ngeliat mukanya dia lagi. Sikapnya itu sama sekali nggak mencerminkan seperti orang dengan latar belakang terhormat atau pendidikan tinggi. Di mata saya, dia hanyalah seorang bajingan yang menghakimi masa lalu saya. Aku turut berduka sama apa yang kamu alamin, Don. Aku tahu itu bukan persoalan mudah untuk kamu bisa terima apa yang terjadi sama keluarga kamu. Terima kasih, Rin. Tolong kasih aku kesempatan, Jamal. Aku akan ngelakuin apa saja asal kamu pulang. Anak-anak selalu nanyain kamu. Dan aku udah gak ngerti harus ngomong apa lagi ke mereka. Jadi, kamu kesini cuman karena hal itu? Bukan. Aku kesini karena aku mencintaimu, Jamal. Kita harus yakin, Ma. Kita harus yakin kalau Melani akan segera kita temukan. Dan harapan itu nggak boleh hilang. Terakhir Rangga bilang dia lihat Melani di situ. Setelah itu nggak ada orang lagi yang lihat dia. Melani segera ketemu kamu. Melani. Kamu tahu di mana Pak Doni? Karena dia tidak ada di ruangan dan handphonenya pun tidak bisa saya hubungi. Pak Doni belum datang, Pak. Tapi saya akan langsung menemui dia dan memberitahu agar segera menghubungi Bapak secepatnya. Suruh dia menghadap saya tunggu di ruangan saya. Oke? Siap, Pak. Ya. Jamal, ke ruanganku yuk. Untuk apa? Saya kesini bukan mau ketemu sama kamu. Tapi saya perlu bicara sama selingkuhan kamu itu. Tolong jangan buat keributannya di sini. Kita kan udah bahas semuanya. Ah, bagus. Rio, saya perlu bicara sama kamu. Anterin saya ke ruangan kamu. Saya mau bicara sama Rio. Apa, Lin? Tadi Pak Surya nyariin Bapak. Dia udah telepon berkali-kali, tapi Pak Doni nggak angkat. Maaf, saya tadi ketiduran. Saya nggak dengar suara telepon atau alarm. Tapi semalam Bapak minum sesuatu sebelum tidur. Saya tahu kok, waktu makan malam Bapak pergi gitu aja. Maaf, saya lagi pergi sendiri. Apa karena kasus Melani? Pak Doni masih sering menemui psikiater? Masih, tapi saya nggak tahu gimana sih nanti. Kalau banyak kasus saya nggak bisa tuntasin. Mungkin Pak Chandra benar. Saya nggak mampu. Jangan bilang begitu, Pak. Ini kasus Pak Doni. Jadi kalau sampai Bapak berpikiran untuk meninggalkan kasus ini... Bukan begitu, Lin.
Saya selalu merasa udah takdir saya untuk menangani kasus ini. Saya akan selalu berusaha dan saya akan selalu berjuang sampai kasus ini benar-benar tuntas. Ma, sudah siap? Aku masih banyak urusan Mas di sini. Masih banyak yang harus aku kerjain. Kamu pulang duluan ya. Aku masih mau di sini. Kasihan anak-anak sudah nungguin, Ma. Nadia sama Serena. Ngapain sih kita malam-malam di sini? Di sini, Ma. Ini, Bu. Ini barang-barang Melanie yang dia tinggal setahun yang lalu. Udah, Ma. Ma, kita bawa aja di Jakarta ya. Kita cek ya, Jakarta, Ma. Man, Ya, Bu. Ya, Bu. tolong kamu masukin bagasi mobil ya. Baik, Bu. Aku ingin menjelaskan sesuatu. Gak perlu basa-basi. Saya kesini. Saya mau tanya sama kamu. Atau kamu cerita langsung ke saya. Kenapa kamu selingkuh sama istri saya? Aku sama sekali nggak ada selingkuh dengan istrimu, Jamal. Itu sama persis apa yang dikatakan istri saya. Tapi dia mengaku apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saya nggak mau tanya sama istri saya lagi. Apa yang dia katakan semuanya bohong. Saya mau tanya langsung sama kamu. Kenapa kamu selingkuh sama istri saya? Frida, ada apa? Apa ada orang di ruangan kamu? Enggak ada apa-apa. Semua baik-baik kok. Apa yang dikatakan oleh istrimu, itu semuanya benar. Itu hanya sebuah kesalahan. Dan aku yakin, kalau semuanya itu nggak akan terulang lagi. Mulai sekarang, sebaiknya kamu hati-hati. Saya akan terus mengawasi kamu. Kalau kamu nggak jujur, tahu sendiri akibatnya. Permisi Bu Arini. Perkenalkan, saya Sinta. Ada yang bisa saya bantu? Saya ini adalah seorang jurnalis yang bertugas untuk menyelidiki kasus tentang perdagangan anak di bawah usia yang dieksploitasi secara seksual, Ibu. Saya tahu, ini memang tidak gampang untuk masuk dalam pikiran seperti itu. Tetapi, saya memang sangat butuh pernyataan Ibu. Karena ini memang sangat penting buat saya, Bu. Ada apa ini? Anda siapa? Ada perlu apa? Maaf, Pak. Saya adalah seorang jurnalis. Sebaiknya Anda pergi kalau mau cari masalah. Bu Arini, tolong ingat omongan saya ya, Bu. Bang, pergi. Ngerti nggak, pergi? Permisi, Pak. Kenapa? Kenapa aku nggak bisa menyalahin kamu? Apa yang kamu katakan kepada Jamal? Kalau apa yang kamu lakukan selama ini sama Rio adalah sebuah kesalahan besar. Apa kamu mikirin perasaan aku, Frida? Memangnya apa sih kamu harapkan, Rio? Aku bilang sama Jamal, aku mencintai kamu. Dan aku ninggalin dia untuk kamu. Gak mungkin, Rio. Aku akan berusaha untuk mempertahankan pernikahan aku. Kamu tuh egois, Frida. Kamu tuh pengecut. Kamu berpura-pura mencintai Jamal. Tolong jangan ganggu aku lagi, Rio. Hidup kamu gak akan pernah bahagia, Frida. Kamu hanya berpura-pura menyelamatkan pernikahan kamu dengan Jamal. Apapun yang kamu lakukan, Jamal tidak akan pernah melakukan kamu sama seperti dulu. Ingat itu. Saya benar-benar nggak ngerti. Apa sih dalam pikiran orang itu? Udahlah, Mama nggak usah dengerin jurnalis itu, Ma. Kenapa sih Mama juga nggak kasih tahu saya kalau dia datang? Tapi aku harus cari tahu, Mas. Soal apa yang dibilang wartawan itu. Oh, telepon siapa sih, Ma? Hah? Aku
Aku mau telepon Pak Doni, Mas. Dia pasti tahu soal organisasi itu. Udah nggak usah, Ma. Nanti kalau sampai rumah istirahat ya. Biar Papa telepon Pak Surya. Malam Pak Surya. Pak, saya harus segera ketemu dengan Bapak. Mana perkembangan kasus Melani, Bang? Udah ada jauh ini sih. Pak Chandra, silakan Pak. Pak Chandra, tadi katanya ada yang mau disampaikan sama saya. Silakan, Pak. Istri saya gelisah sejak bicara dengan wartawan. Kenapa istri Pak Chandra bicara dengan wartawan? Kami nggak ngomong apa-apa. Cuma tiba-tiba aja wartawan itu datang ke resort kami. Begini Pak Chandra, tadi saya manggil Bapak kemari karena ada yang perlu saya sampaikan dengan Pak Chandra. Lain kali, kalau Pak Chandra mau menyampaikan informasi atau membutuhkan informasi mengenai kasus ini, tolong jangan telepon saya. Karena sesuai dengan prosedur, Pak Doni sudah saya beri kewenangan penuh untuk menangani kasus ini. Jadi, suka atau tidak suka, Pak Chandra berhadapan dengan Pak Doni. Pak Chandra, tolong ceritakan bagaimana awal mula kejadiannya. Apa saya harus menceritakan di depannya Pak Doni? Ya, tentu saja. Karena Pak Doni sengaja saya panggil ke ruangan saya untuk mendengarkan apa informasi dari Pak Chandra. Tadi kan sudah saya katakan bahwa setiap informasi, apapun masalahnya, sampaikan pada Pak Doni karena Pak Doni yang punya kewenangan menangani kasusnya putri Pak Chandra. Percayalah Pak Chandra. Saya ini selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tanggung jawab saya. Prioritas saya sekarang adalah menemukan Melani secepatnya. Saya bingung. Harus dari mana mulai ceritanya? Memang ini kesalahan saya sih. Saya meninggalkan wartawan itu. Waktu saya nggak ada di tempat, si wartawan itu bicara seenaknya dengan istri saya. Dia menceritakan bahwa perdagangan anak di bawah umur untuk eksploitasi seksual. Sejak cerita itu, pikiran istri saya nggak bisa tenang. Apa mungkin? Apa yang dikatakan dengan wartawan itu benar? Kalau Melani itu terkait dengan kasus perdagangan anak di bawah umur untuk eksploitasi seksual. Mengingat kita belum berhasil mengungkapkan kasus Melani, segala kemungkinan itu bisa saja terjadi di kasus ini, Pak. Kasus seperti itu sangat umum di setiap negara. Perdagangan anak biasanya ada anak di bawah umur dan mereka berbekalkan paspor palsu. Anak saya hilang sudah berapa hari? Pak Chandra, tenang dulu. Tim kami sudah siaga di setiap perbatasan. Jadi akan sangat sulit bila penculik itu mau membawa Melani ke luar negeri. Saya berharap bukan hanya bicara saja, tapi ada tindak lanjutnya. Saya minta sekali lagi kamu pulang dan jangan buat macam-macam. Ngapain, Ma?
Enggak. Aku lagi beresin barangnya Melanie aja. Terus, tadi gimana di kantor polisi, Mas? Kamu jangan gitu dong. Aku mau tahu, kalian bahas apa tadi di kantor polisi? Mereka tanggapannya gimana soal pendapatnya Sinta itu, Mas? Lupain aja soal itu. Kamu tuh aneh deh. Kamu larang aku tanya ke orang lain. Tapi setiap kali aku tanya soal Melanie, selalu begini jawaban kamu. Kalau kamu nggak mau aku tanya ke Pak Doni, harusnya kamu jujur dong. Aku tuh pengen dengar cerita itu dari kamu. Sudah, Mah. Sampai sekarang pun kita belum mendapatkan kabar apa-apa tentang Melanie, Mah. Mungkin aja apa yang diceritakan wartawan itu benar. Kalau Melanie itu terlibat perdagangan anak di bawah umur untuk dieksploitasi seksual. Itu yang ingin Mama dengar dari Papa. Hei. Udah lama? Belum. Silakan duduk. Udah pesan belum? Aku punya sesuatu loh buat kamu. Aku nggak salah kok. Itu emang buat kamu. Tapi kayaknya cincin ini lebih cocok buat perempuan nih, Lis. Emang itu cincin perempuan? Aku kasih ini ke kamu, supaya nantinya kamu bisa kasih ke perempuan yang kamu cintain. Tapi, Lis... Udah deh. Sini. Kamu harus janji sama aku, kamu harus bikin perempuan itu bahagia. Janji? Ya, aku janji. Halo? Maaf, aku ganggu kamu malam-malam. Nggak apa-apa. Ada apa? Cerita aja hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Aku mau ketemu sama kamu berdua aja, kamu bisa? Bisa aja. Tapi apa kamu udah bilang sama suami kamu? Aku sengaja nggak kasih tahu Mas Chandra soal ini. Sebetulnya aku sih juga nggak terlalu peduli kalau suami kamu tahu. Karena kita kan setiap kali ketemu membahas soal kasus Melanie. Harusnya dia bisa memahami situasi seperti itu. Makasih ya, Dan, kalau kamu bisa ngerti. Ya, itu dia masalahnya. Jadi, aku memang sengaja nggak kasih tahu Mas Chandra kalau kita mau ketemu. Karena aku nggak pengen dia punya pikiran macam-macam soal kamu. Oke, besok kita mau ketemu di mana? Di teras kafe aja kali ya. Jam pastinya nanti aku SMS kamu. Oke. Ya udah, sampai ketemu besok ya, Don. Makasih. Sama-sama, Rini. Kok belum tidur kamu? Dari mana kamu? Sampai pulang tengah malam seperti ini. Apa sih peduli kamu? Kalau saya pulang ke hotel, kamu selalu nanya, kapan saya pulang? Sekarang saya pulang ke rumah. Masih juga tetap nanya, kenapa jam segini baru pulang? Kenapa sih? Tolongnya Jamal, aku nggak mau berantem sama kamu. Aku cuma bahas kejadian di kantor tadi. Buat apa? Jamal, tolong. Saya nggak mau nambah masalah lagi. Kalau gitu, kayaknya saya harus minta maaf. Karena saya sudah ganggu privasi kamu. Tapi ingat, Frida, saya masih suami kamu. Jadi saya berhak menjaga dan juga mengawasi Rio, selingkuhan kamu itu. Aku nggak pernah larang kamu untuk ngapain aja, Jamal. Tapi kamu ngertiin aku juga dong. Kalau kamu masih ada masalah dalam pikiran kamu, apa salahnya sih untuk ngomong sama aku langsung? Kita bisa ngobrol berdua. Nggak perlu sampai kamu pulang tengah malam seperti ini. Frida, kamu lupa ya? Kamu pernah bilang sama saya boleh melakukan apa saja di rumah ini. Terserah saya. Jadi kalau misalnya saya pulang jam segini, apa urusannya sama kamu, hah? Tapi Jamal... Cukup. Mulai sekarang, kamu jangan coba-coba atur saya.
Kalau kamu mau hubungan kita kembali seperti dulu, rubah sifat kamu yang dominan itu. Tolong dong, Jam. Kamu ini kenapa sih? Udah saya capek ya. Kenapa kamu balik lagi ke tempat itu, Rin? Bukannya tempat itu malah bikin kamu tambah sedih karena kamu ingat sama Melanie. Tapi aku harus tahu, Don. Aku harus tahu apa yang Melanie lakukan sebelum dia menghilang. Aku mau kamu jujur sama aku. Apa kamu percaya sama aku? Kok kamu nanyanya gitu? Karena kalau kamu percaya sama aku, kamu akan serahkan kasus Melanie sama aku. Biar aku sama polisi yang mencari jejak tentang Melanie. Aku nggak mau kamu jadi stres karena kamu berusaha nyari bukti soal Melanie. Cuma belakangan aku mulai mikir kalau bisa aja Melanie terlibat. Belum ada bukti yang mengarah kalau kasus Melanie ini ada hubungannya dengan perdagangan anak di bawah umur. Memang, kasus seperti itu banyak di Jakarta. Anak remaja diculik buat diperjualbelikan di luar negeri untuk pemuas hawa nafsu. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu, Rin. Kasus Melanie ini kan banyak mengundang perhatian. Otomatis banyak spekulasi. Dan aku mau minta tolong sama kamu. Aku mau lihat beberapa tersangka yang terlibat dalam jaringan perdagangan anak di bawah umur, Don. Aku yakin kamu pasti punya filenya, kan? Jangan hari ini. Itu nggak mungkin. Don, aku mohon. Aku mohon, Don. Ini untuk kepentingan Melanie. Saya nggak mau kamu jadi stres gara-gara ini. Tapi bisa aja kan, kalau Melanie itu memang terlibat. Hari ini, saya minta kamu lupain aja. Sekarang kamu pulang dan istirahat, ya? Kamu pikir aku bisa istirahat semenjak Melanie hilang? Sementara tiap malam aku stres, Don. Aku stres mikirin kalau Melanie itu di tangan penjahat. Karena itu aku nggak pernah capek untuk selalu cari bukti-bukti lain. Cukup. Saya minta sekali lagi kamu pulang. Dan jangan buat macam-macam. Kamu nggak pantas kayak begini sama aku. Yang hilang itu Melanie, anakku, Don. Aku ibu kandungnya. Kamu pikir dong pakai otak. Mana ada ibu kandung yang rela cuma duduk diam nunggu jawaban dari polisi kayak kamu. Sementara aku nggak pernah tahu gimana nasib anakku. Tolong kendalin emosi kamu, Rin. Tenang dulu. Kamu yang tenang. Kamu jangan pernah atur aku seakan-akan aku anak buah kamu, ya. Aku nggak suka. Rin. Malam itu saya tanya sama kamu. Apa perempuan itu kenal sama saya? Dan kamu tidak mau mengaku. Rio? Halo sayang, ngapain sih pagi-pagi sibuk banget? Dari mana kamu? Aku habis dari diskotik. Habis minum-minum untuk ngilangin pikiran yang stres, sayang. Kalau kamu nggak ada urusan penting, sebaiknya kamu keluar. Aku banyak kerjaan. Kamu ngusir aku? Tolong jangan tes kesabaran aku, Rio. Kamu nyuruh aku keluar? Hah? Kamu ngusir aku dari ruangan ini? Oh iya, aku lupa. Aku lupa kalau kamu komisaris di perusahaan ini. Kamu berhak ngusir siapa aja, kamu berhak melakukan apa saja yang kamu mau. Oke. Gua suka dengan kamu. Kalau kamu masih mabuk, sebaiknya kamu pulang. Ya, aku pengen pulang, aku pengen mandi. Aku pengen balik ke apartemenku. Kamu nggak mau ikut? Thank you. Sayang, Apaan sih? aku hari ini nggak pengen sendiri, sayang. Ya, Rio. Aku pengen berdua sama kamu. Biasanya setiap pagi kamu bilang sayang sama aku cium kamu. Kamu bisa senang kalau aku lihat begini. Rio, Fria! Kamu sadar apa yang kamu lakukan sama Rio? Tunggu Mas, biar aku jelasin semuanya. Aku sama Rio. Udahlah.
kamu nggak perlu menutupin apapun dari Chandra. Kamu bisa diem nggak sih kalau ngomong sama Chandra? Kalian berdua benar keterlaluan. Tolong Mas, dengerin aku dulu Mas. Diam kamu. Saya tidak mau mendengar apa-apa dari kamu. Dan kamu, ke ruangan saya. Rio, tunggu. Tolong kamu pikirin baik-baik apa yang akan kamu katakan ke Mas Chandra, ya? Jangan mempermasalahkan ini lagi. Kamu benar-benar keterlaluan. Saya nggak nyangka selama ini kamu berhubungan dengan adik saya sendiri. Kamu telah mengkhianati kepercayaan saya selama ini. Chandra, aku sama sekali nggak berniat untuk mengkhianati kepercayaan kamu sama aku, Chandra. Bukan mengkhianati. Apa namanya? Kamu berselingkuh dengan adik saya. Itu semua berjalan begitu saja, Chandra. Sama sekali aku nggak bermaksud untuk menyakitin kamu. Aku nggak ada rencana untuk berselingkuh dengan Frida. Apapun alasannya, apapun alasannya seharusnya kamu mikir 2 kali. Frida itu sudah menikah. Kamu lihat di luar sana banyak perempuan yang pantas kamu pacarin. Kamu malah berhubungan dengan Frida. Semua ini terjadi sama sekali tidak aku rencanakan, Chandra. Aku nggak ingin mengkhianatin kamu sebagai temanku. Tapi tolong ngertiin perasaanku, Chandra. Apa? Kamu sendiri tidak menghargai saya. Bagaimana saya bisa mengerti perasaan kamu? Oke, mulai sekarang saya harus berpikir 2 kali untuk bekerja sama dengan kamu. Chandra, diam kamu. Seharusnya kamu berterima kasih sama saya selama ini. Karena kamu diterima di perusahaan saya. Sekian lama kamu ditolak di perusahaan lain. Tapi apa yang saya dapatkan? Apa? Kamu telah merusak kepercayaan saya. Kamu berselingkuh dengan adik saya. Chandra, cukup. Jangan mojokin saya terus seperti itu. Aku tahu aku salah. Terus, apa yang saya harus lakukan? Setelah saya tahu kamu berselingkuh dengan adik saya, mengucapkan selamat Rio, selamat. Kamu telah berhasil berhubungan dengan adik saya yang sudah mempunyai suami dan 2 orang anak. Kamu menghancurkan hidup saya, tahu nggak? Aku tahu, Chandra. Kamu nggak menginginkan masalah ini masuk dalam kehidupan kamu. Tapi kamu adalah sahabatku. Makanya aku harus jujur apapun semua yang terjadi. Aku harus beritahu kamu. Kalau aku jatuh cinta dengan Frida. Tenang dulu, Rin. Kasus Melani ini kan banyak mengundang perhatian. Otomatis banyak spekulasi. Saya minta kamu lupain aja. Sekarang kamu pulang dan istirahat. Ya? Kamu pikir aku bisa istirahat? Kamu pikir aku bisa istirahat semenjak Melani hilang? Sementara tiap malam aku stres, Don. Aku stres mikirin kalau Melani itu ditahan penjahat. Karena itu aku nggak pernah capek untuk selalu cari bukti-bukti lain. Cukup! Saya minta sekali lagi kamu pulang. Dan jangan buat macam-macam. Melani? Mama, apa nantinya akan banyak anak-anak hilang seperti aku? Melani? Astagfirullahaladzim. Pak! Melani? Sebetulnya aku pengen jujur sejak dahulu. Aku ingin menceritakan bagaimana hubunganku dengan Frida. Tapi waktu itu hati kamu lagi galau. Kamu lagi stres memikirkan Melani yang hilang. Aku sebagai sahabat kamu nggak tega untuk membanding kamu, Chandra. Jadi aku nggak pernah menceritakan hubunganku dengan Frida. Kosong. Kamu bicara seperti itu karena kamu tidak mau disalahin. Ya kan?
Bukan itu, Chandra. Kamu ingat nggak? Kalau kamu dulu pernah datang ke apartemenku untuk mengajak aku pergi ke klub. Karena kamu lagi galau dan stres memikirkan kehilangan Melanie. Dan beritanya sudah tersebar luas. Sementara, Juwita sama sekali nggak bisa membuat kamu tenang dan nggak bisa menenangkan kamu. Kamu ajak aku pergi ke klub. Tapi aku sengaja menolak kamu pergi ke klub malam itu. Karena ada Frida di kamarku. Jangan kamu, ha? Malam itu saya tanya sama kamu. Apa perempuan itu kenal sama saya? Dan kamu tidak mau mengaku. Aku serba salah, Chandra. Lagi pula kan sekarang Frida sudah kembali kepada anak-anaknya. Dan dia sudah memilih untuk kembali kepada Jamal dan kembali kepada kehidupan yang semula. Keluar! Saya minta kamu tinggalkan tempat ini. Tapi Chandra, aku pengen... Stop! Mulai sekarang. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kecuali pekerjaan. Pergi! Kalau kita membahas soal ketidaksetiaan, Mas, aku rasa kita perlu dengar opini Mbak Arini ya. Apakah di antara kalian ada yang punya informasi lebih lanjut? Oke. Sampai saat ini, informasi sementara diperoleh dari Ibu Tika. Dia pemilik salah satu toko kelontong yang ada di depan Kompleks Cempaka Putih. Beliau mengaku tidak dapat mengenali wajah yang ada di gambar sketsa tersebut. Tapi beliau yakin sekali bahwa laki-laki yang bersama Melanie menggunakan sepatu boot. Oke. Kamu gimana, nih? Apa kamu bisa dapat informasi dari petugas parkir di Burger? Petugas parkir itu tidak bisa memberikan keterangan apapun, Pak Doni. Karena dia sama sekali tidak ingat dengan kejadian tersebut. Kalau kita sampai bisa menemukan bungkus coklat kesukaan Melanie di rumah Cempaka Putih tersebut, itu tandanya penculik memperlakukan Melanie dengan baik. Buktinya dia mau membelikan coklat itu kepada Melanie. Mungkin aja ini mengarah ke kasus perdagangan anak di bawah umur. Karena banyak modus operandi seperti itu. Penculik memperlakukan anaknya dengan baik supaya anaknya nggak berontak. Pada saat anaknya dibawa ke luar negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Kalau menurut saya, kasus Melanie ini tidak ada mengarah ke kasus perdagangan anak. Karena buktinya tidak cukup kuat. Dari mana kamu bisa nyimpulin itu? Sampai sekarang ini kita belum punya bukti-bukti yang lengkap. Biasanya, kasus perdagangan anak dilandasi beberapa faktor. Seperti faktor ekonomi keluarga. Nah, kita jelas-jelas tahu bahwa keluarga Wirayuda... Cukup! Saya rasa kamu nggak bisa menyimpulkan masalah sesederhana itu. Kalau tim ini nggak bisa menemukan bukti baru, lebih baik kalian minta bantuan dari tim yang lebih berpengalaman di bidang kriminal. Daripada kasus ini nggak bisa cepat diselesaikan. Mbak Arini? Aku mau ketemu Lisa. Lisa nggak ada, Mbak. Mbak kenapa? Mbak harus tenang, Mbak. Kita ngobrol di ruangan saya, yuk. Saya pikir kita tidak perlu meminta bantuan dari tim yang berpengalaman soal kriminal untuk bantu tim kita sekarang. Karena cara tim kerja mereka tidak jauh beda daripada kita. Kamu nggak dengar tadi apa kata Pak Doni? Dia mau tim kita dibantu oleh tim yang lebih berpengalaman. Kalau sampai mereka bisa lebih menemukan Melanie, kamu ngomong apa? Bener nggak? Bener nggak, Pak? Tapi selama ini tim kita sudah bekerja keras untuk menyusut kasus ini dengan baik. Emang dipikir kita nggak serius apa? Ini pasti gara-gara Ibu Arini. Dia terlalu paranoid. Saya yakin paling-paling dia habis membaca majalah mengenai perdagangan anak yang dieksploitasi secara seksual. Kemudian dia panik, lalu tiba-tiba dia merasa kalau anaknya juga bernasib sama. Kalau Bu Arini sudah panik, Pak Doni mana bisa sih berdiam diri? Yang ada nih kita-kita semua yang kena getahnya, iya nggak Pak? Benar juga, Bu. Iya.
Cukup! Saya minta kalian semua meninggalkan ruangan ini, kecuali Linda. Ruangan saya sekarang. Kamu ini kenapa sih, Lin? Kamu ini nggak sama sama polisi yang lain. Kamu tuh nggak lebih baik dari mereka. Emang salah saya karena saya terlalu memberi kamu dukungan dan kebebasan. Saya nggak pernah menganggap diri saya lebih baik daripada yang lain, Pak. Saya cuma mau... Kalau ada yang mau kamu omongin ke saya, ngomongin di depan saya dan unit. Jangan malah ngegosip di belakang saya. Saya cuma mau mengutarakan isi pikiran saya. Menurut saya, kasus perdagangan anak yang dieksploitasi secara seksual itu konyol, Pak. Pak Doni terlalu menganggap serius perkataan Bu Arini. Oh, jadi itu yang ganggu kamu? Kamu jawab pertanyaan saya, Len. Apa kamu terganggu karena saya menganggap serius perkataan Bu Arini? Tapi Pak Doni cukup tahu kan kalau itu memang nggak pantas. Nggak pantas menurut siapa? Menurut kamu! Sebaiknya kamu mulai membiasakan diri untuk kerja di sini karena kamu kerja dengan orang banyak. Kalau kamu ada masalah dengan itu, sebaiknya kamu keluar dari kantor. Mbak yakin kalau saya nggak perlu telepon Mas Chandra? Nggak usah. Aku nggak apa-apa kok. Tadi tuh aku kesini, aku cuma mau mampir. Aku mau ngajak Lisa ngopi bareng. Udah lama nggak ngobrol aja sama dia. Kebetulan Lisa hari ini nggak masuk kantor, Mbak. Karena dia nggak enak badan. Aku minta maaf ya sama kamu, Jamal. Aku jadi ganggu waktu kerja kamu. Cuma keadaan di rumah lagi. Iya Mbak. Saya sangat mengerti sekali keadaan Mbak. Mbak, mohon maaf. Kalau saya boleh tanya, bagaimana perkembangan terakhir penyelidikan Melanie, Mbak? Loh. Malah sekarang rasanya masalah jadi semakin rumit. Ya, dalam keadaan sulit seperti ini, menurut saya yang paling penting adalah kita semua bisa menjaga kesetiaan, Mbak. Tapi yang paling penting, Mbak harus yakin, Mbak. Kalau Melanie itu dalam keadaan baik-baik saja, Mbak harus yakin, percaya, Mbak. Melanie dalam keadaan aman dan sehat walafiat. Kita semua pasti akan mendukung Mbak kalau terjadi apa-apa. Mbak Arini harus melupakan semua hal yang sudah berlalu. Supaya keluarga kita bisa kembali lagi bersatu. Aku makasih sama kamu. Sebisanya kamu berselingkuh dengan Rio. Dia itu sahabat saya. Ini kesalahan terbesar Mas dalam hidupku. Dan aku nyesel banget. Jamal udah tahu. Kita sempat bahas soal masalah ini. Dan aku bersumpah ini nggak akan kejadian lagi. Apa kamu yakin? Ya. Kita sudah bahas soal masalah ini. Dan aku udah bersumpah ini nggak akan kejadian lagi. Kamu yakin? Kalau Jamal bisa memaafkan segampang itu? Dan apa kamu yakin seorang suami bisa memaafkan ketidaksetiaannya istrinya? Kalau kita membahas soal ketidaksetiaan, Mas, aku rasa kita perlu dengar opini Mbak Arini ya. Kalau itu beda. Apa bedanya? Karena Mas Chandra laki-laki. Kita sering berbuat salah, Mas. Aku membuat kesalahan dengan Rio.
Sedangkan Mas Chandra membuat kesalahan dengan Juwita selama 2 tahun. Kamu yakin bisa memperbaiki pernikahan kamu? Aku lagi berusaha, Mas. Saya minta kamu jauhi Rio. Itu Mas nggak perlu khawatirin lagi. Rida. Saya menyesal dengan kejadian ini. Iya. Aku juga, Mas. Ya, memang semua itu kesalahan dari aku. Tapi aku nggak akan pernah minta maaf sama kamu. Karena aku nggak peduli dengan apa yang kuperbuat. Lu pikir gue nggak takut sama lo? Allah, lu gak bakal menang lawan gue. Dasar bego lu, lu nggak mikir apa? Lu tuh sama aja kayak bokap lu, cemen. Ya udah ngatain bokap gue cemen ya. Justru bokap lu tolol, tau nggak? Lu pikir satu sekolahnya nggak tahu apa kalau bokap lu selalu ngejar mamanya Cika? Pikir tuh pakai otak. Mamanya Cika tuh masih punya suami. Apa lu? Apa? Gue takut sama lu. Apa lu semua? Makasih ya, kamu udah nganterin aku balik dari kantor. Terus gimana perkembangan perempuan yang kamu suka itu? Cincinnya udah dikasih belum? Belum, tapi aku... Pasha? Ya Allah, Pasha! Kamu kenapa sih ini? Habis berantem ya? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana? Nggak usah bohong sama Mama. Nggak apa-apa tapi mukanya babak belur kayak gini. Berantem sama siapa kamu? Pasha bisa ngajar Samuel yang sombong itu, Ma. Sombong gimana Samuel? Ya karena dia nggak terima pas Pasha bilang kalau papanya itu pengecut. Emangnya? Pasha, ngapain kamu pakai ngatain papanya Samuel pengecut segala? Ya karena kelakuannya lah, Ma. Cika cerita sama Pasha. Kalau mamanya Cika itu selalu dikejar-kejar sama papanya Samuel yang duda itu. Mama pikir aja coba. Tolol banget kan tuh orang. Ngejar-ngejar istri orang. Itu kan sama aja ngerusak rumah tangga orang lain. Ya udahlah. Apapun masalahnya, Mama nggak mau dengar kamu menyelesaikan dengan cara seperti itu lagi. Dengar kamu. Kita aman, Frida. Chandra baru saja tadi pulang. Dia bilang apa sama kamu? Menurut kamu? Kamu jangan bicara kasar gitu dong, Frida. Abisnya mau gimana lagi, Rio? Aku kena masalah dengan Mas Chandra gara-gara kamu. Ya, memang semua itu kesalahan dari aku. Tapi aku nggak akan pernah minta maaf sama kamu. Karena aku nggak peduli dengan apa yang kuperbuat. Kamu udah gila ya? Aku nggak peduli aku gila. Setidaknya kita tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kegilaanku. Ya, Dan? Halo, Lis. Sorry malam-malam gini aku ganggu kamu. Enggak kok, nggak apa-apa. Ada masalah apa? Oh, enggak ada masalah. Aku cuma mau ngajak kamu ketemuan aja. Ada yang mau aku bicarain sama kamu dan penting banget. Itu juga kalau kamu nggak keberatan. Nggak apa-apa sih kalau emang kamu pengen ngomong sesuatu. Kamu bisa kan? Aku usahain ya, Dan. Kalau gitu kita ketemu besok di Cafe Vega. Oke, sampai ketemu besok. Oke, makasih. Nggak ada apa-apa kok, Lis. Kan aku udah bilang sama kamu nggak perlu khawatir.
Enggak. Tadi kebetulan aku lewat deket kantor kamu. Terus tadinya aku pengen mampir, mau ngajak kamu ngopi bareng. Tapi ternyata kamu lagi nggak di kantor, ya udah. Ya, masih sama aja sih, Lis. Iya. Pasti kalau ada apa-apa aku pasti kabarin kamu kok. Oke, Lis. Makasih ya. Bye. Ngapain sih Mama ke kantornya Alisa? Enggak, aku cuma iseng doang kok. Kebetulan aku tadi lewat sana. Aku mau ajak ngopi bareng, cuman dia lagi nggak ada di kantor. Ya udah, akhirnya aku ngopi bareng Jamal. Pada mau ngapain? Mau main biliar, mah? Aduh, nggak jam segini ya. Besok kan sekolah. Permisi, Pak. Ada telepon. Dari Pak Doni. Panik, Mah. Dapat telepon dari Pak Doni.